Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai belajar hari ini, saya minta kepada Sika Sari pimpin doanya dulu. Ya, mari kita berdoa sesuai agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, hari ini Ibu absen dulu ya. Elsa Gunawan Hadir Bu. Nosika Sari, Bu. Evi, Hadir Bu. Andini, Agista. Apa? Oke, baik. Hari ini anak-anak kita akan belajar tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Ada yang sudah tahu makhluk hidup dan lingkungannya itu apa? Iya Bu. Baik, langsung saja. Saya jelaskan di bagian ciri-ciri makhluk hidup. Bisa kita lihat gambar di samping. Ada perkembangbiakan kupu-kupu ya, sama perkembangbiakan manusia. Nah, di sini ada ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama itu ada bernapas, yang kedua ada bergerak, dan yang ketiga ada tumbuh dan berkembang, dan yang keempat ada memerlukan makanan atau minuman dan berkembang biak. Dan yang keenam ada pekan, dahaga, perangsang, dan yang terakhir ada mengeluarkan sisa metabolisme. Nah, bisa kita lihat gambar di samping ini ada perkembangbiakan tubuh. Saya jelaskan dulu ya. Di sini ada telur. Jadi telurnya menjadi ular. Jadi telur menetas menjadi ular. Nah, ularnya mengalami beberapa kali pergantian kulit dan menjadi kepompong. Bisa kita lihat gambar di sini. Nah, terus kepompong mengalami transformasi dan menjadi kupu-kupu. Nah, setelah menjadi kupu-kupu yang menjadi kupu-kupu dewasa. Sudah paham? Paham. Nah, di sini sebentar saya akan bagi kelompok ya. Saya bagi sekarang ini dulu dan sebentar perhatikan lagi, oke? Terakhir saya suruh kalian maju dan cari makhluk hidup, cari cara perkembangbiakan makhluk hidup kayak seperti tatangka atau perkembangbiakan manusia. Dijelaskan ya. Jadi di sini saya bagi dulu kelompoknya. Bagi berapa kelompok ini? Bagi 2 kelompok saja ya. Ini kelompok 1 dan bagian situ kelompok 2. Nah, saya lanjut dulu. Lanjut lagi di bagian komponen lingkungan. Nah, komponen lingkungan di sini terbagi menjadi 2. Ada metabolisme makhluk hidup dan abiotik benda yang tak hidup. Nah, bisa kita lihat di sini contohnya ya, seperti ada di sini sinar matahari, burung, tumbuhan, ada jamur, ada air, tanah, dan lain-lain. Selanjutnya lagi di bagian ekosistem. Nah, ekosistem adalah hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, contoh ekosistem ada yang tahu? Hutan dan danau. Betul. Bisa kita lihat gambar di samping ini contohnya ya. Lanjut lagi di bagian rantai makanan. Nah, bisa kita lihat contoh rantai makanan. Coba sebutkan contoh-contoh rantai makanannya. Coba Elsa apa? 1. Rumput. Nah, Sita apa? Tulang. Nah, coba Andini apa lagi? Tulang. Coba Evi. Elang Bu. Nah, ini contoh makanannya ya, contoh rantai makanannya seperti ada di sini konsumen primer seperti belalang, ada juga konsumen sekunder seperti katak, ada ular, konsumen tersier, dan ada juga elang itu konsumen final, dan di sini juga ada air dan sinar dan rumput
Di situ dia produsen. Mengerti ini? Baik. Lanjut lagi di bagian terakhir. Nah, ini dia yang terakhir, cara menjaga lingkungan. Cara menjaga lingkungan itu banyak contohnya ya. Coba sebutkan contoh-contohnya cara menjaga lingkungan. Ada banyak. Ada yang tahu ada contoh-contohnya? Lingkungan kebersihan. Apa lagi? Buang sampah sembarangan. Ya betul, banyak. Ada apa lagi? Coba Andini, jangan sibuk main HP Andini. Coba. Apa? Melestarikan hewan dan tumbuhan. Nah betul. Nah ini contoh salah satunya ya, seperti membuang sampah. Nah, sudah paham penjelasan ibu? Sudah, Bu. Nah di sini saya akan bagi kelompoknya yang tadi ya. Coba kalian presentasikan di atas. Presentasikan tentang perkembangbiakan makhluk hidup. Seperti ada yang hewan, contohnya seperti ini, kupu-kupu, perkembangbiakan kupu-kupu dan perkembangbiakan manusia. Saya minta ada kelompok satu presentasikan tentang perkembangbiakan hewan. Banyak ya, ada kayak kakak perkembangbiakannya, kucing atau ayam. Dan yang kelompok dua presentasikan tentang pertumbuhan manusia. Dari bayi, dewasa, remaja hingga tua ya. Ngerti? Siapa dulu yang maju? Kelompok satu atau kelompok dua? Yang sudah siap. Coba dulu kelompok satu ya. Baik, coba kita lagi jelaskan kelompok satu dulu ya. Coba jelaskan tentang pertumbuhan apa ini? Ini adalah pertumbuhan katak. Yang pertama itu telur, terus yang kedua menjadi bertelur, yang ketiga beredut, tapi dia sudah mempunyai 2 kaki. Terus yang keempat itu beredut, yang sudah melanjut ke dewasaan yaitu mempunyai 4 kaki. Dan terus menjadi katak muda. Keenam itu katak dewasa. Ya mungkin itu saja yang bisa dapat disebut. Baik, bagus. Tepuk tangan dulu buat kita sampai kelompok ya. Jadi tadi itu metamorfosis kata. Baik, itu saja dapat Ibu jelaskan tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum